옛날 생각나고 좋네. 나이 정사야 이 개새끼야! 야! 마침 잘 오셨네. 무포 가나 했지. Yuhu everybody, welcome back again with me Chanku yang akan menemani Lazy Day kalian dalam rangkuman film kali ini. Melanjutkan seri film My Name episode keempat yang kemarin, di mana Ganje berhasil menangkap Jiwo, dan setelah Jiwo ditangkap tentunya Ganje akan membalas dendam kepada Jiwo karena Jiwo lah yang membuat Ganje dikeluarkan dari organisasi Dansyeon. Dan apakah Ganje akan membunuh Jiwo? Nah, sebelum jauh ke dalam pembahasan, gue saranin kalian untuk nonton episode sebelumnya biar kalian relate sama ceritanya. Dan link episode sebelumnya ada di deskripsi. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list. Story guys. 이거 풀어. 아직도 그런 얼굴을 하고 있네. 두려울 게 없다는 얼굴. Setelah menangkap Jiwo dan Pildo, tentunya Ganje yang memiliki dendam pribadi kepada Jiwo sasarannya berfokus kepada Jiwo, dimana bukannya takut, Jiwo malah menantang Ganje untuk berduel kembali. Yang mana secara bersamaan Mujin yang mengambil ponsel anak buah Ganje untuk kemudian Mujin pun langsung menelpon Ganje. 자가냐? 강제 오랜만이다. 여기 봐. Nah, karena waktu teleponnya bersamaan, maka Ganje langsung memotret wajah Jiwo dan mengirim fotonya kepada Mujin. Melihat Jiwo sedang dalam bahaya, Mujin pun marah untuk kemudian langsung OTW ke lokasi Jiwo. Yang dimana ketika Jiwo diancam oleh Ganje, Jiwo justru tak terlihat takut pada Ganje, dan karena Jiwo ini bandel, ia dan Pildo langsung diborgol ke sebuah mobil, yang mana mobil itu akan dimasukkan ke mesin penghancur mobil. Lalu kepanikan mereka berdua semakin menjadi-jadi ketika alat penghancur mobil bergerak, di mana pintu mobil terbuka sedikit. Kemudian Jiwo pun mencoba keluar, namun tidak dengan Pildo karena tangan Pildo masih terborgol. Dan di tengah sedang panik-paniknya ada semua mobil yang datang untuk kemudian mobil itu menabrak remote control alat penghancur mobil, di mana ternyata itu adalah Mujin yang datang untuk menyelamatkan Jiwo tentunya. Nah, setelah Mujin menyelamatkan Jiwo, ia pun langsung pergi karena mendengar suara serini mobil polisi, dan seperti biasa polisi selalu datang terlambat saat korban sudah berhasil keluar dari masalah. Dan ketika Pildo serta Jiwo diselamatkan oleh rekan-rekan mereka, Jiwo pun langsung pingsan hingga mendapatkan perawatan yang serius di rumah sakit. Lalu saat Jiwo sedang dioperasi, ketika Giho menghampiri mereka, Pildo langsung membentak Jiwo untuk mengubah target penangkapan ke arah Ganje karena Ganje hampir membunuh Jiwo. Di mana hal itu tentu membuat Giho marah karena target utama Giho adalah Mujin, bukan Ganje. 그 새끼가 제 밧줄다리를 찔렀다고요. 전 빌다. 전 오영사 믿을 겁니다. Dan karena permintaan Pildo seperti itu tentu membuat Giho bingung hingga ia harus berbicara kepada atasan, dan atasannya memerintahkan untuk mencari Ganje lebih dahulu. Yang dimana semua kepolisian langsung dikerahkan ke lokasi diskotik untuk mencari Ganje. Dan karena Ganje susah dicari, maka Mango rekan Ganje pun disergap serta seluruh pasukan Ganje dan Mango juga disergap, lalu dijadikan jalan pintas untuk menemukan Dong Ganje. 가만히 있어 이 새끼들아. 근데 하지 마라. 네가 완전 빡 돌았으니까. Singkat cerita, setelah Mujin mendapatkan perawatan karena luka yang dialami saat menolong Jiwo, Teju pun menghampirinya dan bertanya kenapa Mujin nekat dan pergi sendirian untuk menolong Jiwo. 강제가 지우를 죽이려고 했다. 고작 지우 때문에.
Nah, saat mendengar Mujin berkata seperti itu, Taeji pun nampak kecewa di mana Mujin nekat mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menolong Jiwo. Dan tentunya Mujin melakukan hal itu karena Jiwo lah yang menyelamatkan Mujin waktu pengabrekan di kemarin hari di sebuah kapal yang dimana jika aksi Jiwo ketahuan maka penyamaran Jiwo akan jadi taruhannya. Sehingga Mujin pun beranggapan bahwa Jiwo lebih berfungsi di organisasi daripada Taeju. Dan Mujin lebih mempercayai Jiwo daripada Taeju. Yang dimana Mujin pun menguji kepercayaan Taeju untuk kemudian Taeju pun bergerak dan menangkap Ganje. Namun bukan Ganje yang ditangkap tapi Taeju berhasil menangkap orang percaya Ganje. Dan karena tak mau memberitahu lokasi Ganje maka pria itu pun langsung dihabisi oleh Taeju. Serta karena kurang informasi tentang lokasi Ganje, Taeju pun melakukan pencarian di lokasi diskotik yang terdekat. Dan setelah sudah berkontribusi untuk menunjukkan kepada Mujin, saat Taeju kembali ke markas tentunya kegiatannya diketahui oleh Mujin sehingga Mujin pun nampak baik kepada Taeju. 마수대가 어떻게 나오나 보자. 궁지에 몰리면 강제 나타날 거야. Kemudian ketika Jiwo tersadar dari pingsannya, Pildo yang tahu bahwa Jiwo masuk polisi karena ingin membalas dendam kematian ayahnya, Pildo pun bilang bahwa ia akan membantu Jiwo untuk melancarkan investigasi Jiwo dan mencari pelaku yang membunuh ayah Jiwo. Untuk kemudian mereka berdua pun pergi ke sebuah restoran yang di sana sudah ada rekan mereka berdua dari Satres Narboboboy. Dan saat mereka sedang makan, Taeju memotret Jiwo untuk kemudian ia memberitahu kepada Mujin bahwa Jiwo masih hidup. Setelah mendapatkan informasi bahwa Jiwo masih hidup, Mujin menyuruh orang keuangannya untuk membeli rumah dekat pantai di mana rumah itu adalah rumah milik Jiwo. Dikarenakan Mujin ingin Jiwo hidup tenang dan tak harus melakukan balas dendam lagi. Untuk kemudian Mujin pun menelpon Jiwo dan memberitahu rencananya. Di mana di sini Jiwo tak mau mengikuti apa yang direncanakan oleh Mujin dan masih ingin melakukan balas dendam kepada orang yang membunuh ayahnya. 내 말 들어. 강제가 체포되면 네가 위험해. 그건 제가 알아서 할게요. Sedangkan di sisi lain, Giho masih menaruh perkiraan buruk kepada Jiwo untuk kemudian Giho memberi kartu akses Jiwo kepada seseorang untuk memantau pergerakan masuk keluarnya Jiwo. 기밀이다. Dan saat esoknya, saat Jiwo yang sudah merasa dirinya membaik, ia pun langsung kembali untuk bekerja. Dimana saat tiba di sana ada seseorang yang memanggil Jiwo dengan nama asli Jiwo dan mengatakan apa ayahmu menghubungimu. 지우야, 아빠한테 연락 왔니? Nah, buat kalian yang lupa atau belum nonton episode awal, sedikit penjelasan mengenai pria ini yang bernama Jinse adalah seorang polisi yang menahan kasus ayah Jiwo waktu itu. Namun di tengahnya berjalannya investigasi, kasusnya itu diberhentikan oleh pihak kepolisian. Lanjut, setelah Jinse membaca nama Jiwo sudah berganti jadi Ohaiji, tentunya ia pun mengarang cerita untuk menutupi identitas asli Jiwo. Untuk kemudian Jinsae pun masuk ke ruangan Giho di mana Giho membicarakan tentang anak Yong Donho yang menghilang dan pistol Yong Donho ditemukan di TKP saat penangkapan Mujin. Namun Giho tak tahu kalau anak Yong Donho adalah Jiwo. Dikarenakan Jiwo sudah bertukar identitas dari nama aslinya Jiwo ke Ohaiji. Bau-baunya plot twistnya nih. Di sisi lain, saat Mujin sedang melihat rumah untuk Jiwo, Taeju datang dan memberitahu Mujin bahwa Jinsae bertemu dengan Giho. Dimana bisa dipastikan Jinsae adalah polisi korup dan itu bisa dibuktikan ketika kembali berbicara dengan Jiwo. Jinsae bilang bahwa yang menutup kasus ayah Jiwo 5 tahun lalu adalah Giho. 5년 전에 네 아빠 사건 덮은 거 자기였어. Dan Jinsae tak akan mengungkap identitas asli Jiwo dikarenakan ketika malam tiba Jinsae pun bertemu dengan Mujin dan bilang tentang Jiwo yang identitasnya diubah oleh Mujin. 이제 내 입이 좀 비싸질 것 같은데. 약 몇 봉지 갖고는 안 되겠네. 그렇겠지. Dan karena tahu ini adalah kelemahan Mujin, Jinsae pun meminta obat-obat Narboboy secara gratis kepada Mujin. Namun apa yang terjadi? Ia malah dibunuh karena Mujin menganggap Jinsae hanya akan menambah masalah baru baginya dan Jiwo tentunya. Emang jahat. Kalau dunia-dunia mafia tuh emang jahat semua, cu.
Lalu pencarian dong ganja secara real tidak bisa ditemukan, untuk kemudian mereka pun melakukan broadcast di sebuah siaran TV dikarenakan ganja telah masuk sebagai kriminal kelas S yang dicari oleh pihak kepolisian. Dan di sisi lain ketika anak buah Ganje diinterogasi, salah satu anak buah Ganje akan menghubungi Ganje untuk bisa mencari tahu lokasi Ganje. Namun berbeda dengan tindakan polisi, Jiwo malah melakukan dengan caranya sendiri, yaitu datang langsung ke hadapan Mango dan meminta Mango untuk memberitahu lokasi Ganje dengan alasan Jiwo ingin membunuh Ganje karena Ganje ingin membunuh Jiwo sebelumnya. Dan karena Jiwo sudah mendapatkan informasi dari Mango tentang lokasi Ganje, Jiwo pun langsung menghubungi Mujin dan memberitahu kepada Mujin tentang lokasi Ganje saat ini. 도강제 밀항한답니다. Singkat cerita, keesokan harinya karena sudah masuk ke tahap pencarian kelas S, Dong Ganje pun langsung menghubungi Giho di mana ia akan melakukan tawar-menawar kepada Giho, yang mana ia akan membantu pihak kepolisian atau Giho tentunya untuk menangkap Mujin asalkan Ganje bisa dibebaskan dari pencarian polisi. 최무진 잡고 싶은 거 아니에요? 잡게 해드릴게. 나 빠져나가게 해주면. Sedangkan di sisi lain Tejo pun dipanggil oleh Mujin dan Mujin memberitahu bahwa lokasi ganja yang ia dapat dari Jiwo, di mana Tejo masih tak sepenuhnya percaya kepada Jiwo, untuk kemudian ia menyuruh Mujin untuk tetap di markas dan biarkan Tejo yang ke lokasi ganja. Namun Mujin menyuruh Tejo untuk tetap di markas dan jika Mujin mati maka Tejo lah yang akan menjadi pemimpin dan Seon. Kemudian tiba harinya pertemuan antara gangster Ganje dan gangster Mujin, di mana sesuai dari informasi Ganje kepada Giho sehingga para polisi juga sudah siap di sana untuk menangkap Mujin beserta Ganje. 마침 잘 오셨네. 못 보고 가나 했지. Setelah saling menyapa dengan kata salam dari Binjai, mereka pun langsung bertarung dan jika tidak dihitam putihkan gambarnya, maka video ini tentunya terkena dolar kuning. Dan pertarungan tersebut kubu dari Mujin menang, untuk kemudian saat Ganje kabur karena kalah, Mujin pun mengejarnya, di mana ketika Giho melihat mereka berdua saling mengejar, Giho pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap anak buah Mujin dan Ganje. Sedangkan Giho akan mengikuti arah lari Ganje dan Mujin. Tak hanya Giho, Pildo pun juga ikut mengejar mereka berdua. Dan secara bersamaan Jiwo pun tiba di lokasi dan melihat Mujin yang sedang mengejar Ganje, untuk kemudian ia pun ikut mengejar mereka berdua. Pildo yang melihat Jiwo sudah lebih dulu dari dia, tentunya Pildo pun mempercepat larinya untuk mengejar Jiwo. Nah, kini tiba saatnya pertarungan antara dua bos dari dua gangster yang berbeda, dan diiringi oleh musik metal, aksi ini pun dimulai. Nah, setelah Ganje terpojok, Mujin pun sedikit lengah, untuk kemudian Ganje pun memanfaatkan hal itu untuk menusuk Mujin beberapa kali di bagian perut, dada, apalah namanya, pokoknya di bagian situ dah. Dan ketika mereka berdua sedang lemah-lemahnya, Jiwo pun datang dan menembak ke arah atas, lalu mengarahkan pistolnya ke Ganje dan menyuruh Mujin untuk kabur agar Mujin tak tertangkap oleh pihak polisi tentunya. Sebelum Jiwo memutuskan untuk membunuh Ganje, Pildo datang dan karena Ganje mau memberitahu identitas asli Jiwo, Jiwo pun menembak Ganje 2 kali. Dan apesnya sudah terkena 2 tembakan, ia malah jatuh dari atas ke bawah. Kemudian nasib Mujin sendiri, ia berhasil lolos dari sana karena dijemput oleh Tejo. Dan film pun
selesai. Aman sudah semuanya cu. Sedikit informasi dan sedikit bocoran juga, Jiwo setelah menembak Ganje psikisnya sedikit terganggu karena sebelumnya ia belum pernah menembak orang sebelumnya. Dan untuk episode selanjutnya bakal nyusul lagi. Jadi buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe, like juga, komen serta share juga untuk mensupport gue tentunya. Oke, sekian dari gue Chanku. Mohon untuk undur diri, jika ada kata yang kurang berkesan mohon dimaafkan. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time guys.